Inilah 3 hal yang harus dihindari ketika kamu memasukkan amanat di novel karyamu sendiri. Video ini dipersembahkan oleh penerbit Ujward Media. Mari bergaya dengan karya. Selamat datang di channel Menjadi Penulis, sebuah channel yang akan membahas tentang kepenulisan, dimana bagi orang-orang yang ingin belajar tentang menulis, mari datang ke channel ini. Seperti yang ada di judul, kita bakalan ngebahas tentang hal-hal yang menjadi kesalahan penulis ketika memasukkan amanat. Secara otomatis, hal ini harus dihindari oleh kamu yang mungkin akan menulis novel dan ternyata ingin memasukkan amanat atau pesan tertentu. Pastikan kamu sudah subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan notifikasinya ya, supaya ketika aku update, kalian bisa langsung nonton. So, check this out. Di video sebelumnya, aku sempat menjelaskan cara memasukkan amanat ke dalam novel. Nah, sekarang aku ingin menjelaskan kesalahan yang kerap terjadi ketika memasukkan amanat ke dalam novel. Pertama, amanat terlalu banyak. Pernah gak sih kamu kayak membaca novel atau cerita, tapi ternyata di dalamnya itu penuh wejangan-wejangan, penuh kayak semacam motivasi gitu loh. Novel kalau terlalu banyak kayak wejangan-wejangan secara verbal atau kata-kata yang terlalu banyak gitu tentang pesan ini, pesan itu, jadinya malah bikin bosan gitu loh. Bayangin kamu dikasih pesan atau amanat atau kayak semacam wejangan atau nasihat dari orang lain, tapi ternyata banyak banget. Bukannya seneng gitu, tapi kita itu kayak ngerasa apaan sih gitu, jadi kayak kesel, ilfeel gitu. Nah, sama ketika kita membaca tulisan atau novel yang terlalu banyak ini ono gitu kan. Kalau menurut aku, memasukkan pesan itu wajar, bukan wajar lagi gitu, tapi kayak semacam biasanya karya sastra itu ada pesannya gitu, karena termasuk unsur dari karya fiksi itu kan, pesan itu. Tapi kalau terlalu banyak jadi nggak fokus, jadi malah bikin ngebosenin, jadi malah bikin nggak menarik gitu loh. Nah, itu yang aku maksud gitu. Jadi sebisa mungkin kamu harus memiliki pesan utama yang benar-benar disampaikan gitu. Tapi disampaikannya secara tersirat gitu. Dalam artian kamu nggak ngomong harus kayak gini gitu. Di ceritanya kamu nggak ngomong kayak gitu. Tapi pembaca bisa menilai atau pembaca bisa merasakan. Yang kedua, isi amanat terlalu menggurui, ya, terlalu depan gitu. Kayak semacam seolah-olah pembaca itu sedang diajari gitu. Padahal apa ya, karya yang baik itu tentu saja karya yang kayak teman aja gitu, teman menghabiskan waktu, tapi ternyata bisa memberikan efek kepada si pembaca gitu. Ketika misalkan si pembaca sadar bahwasannya kok ini tulisannya banyak banget, kayak kalau dalam bahasa Sunda mematahan gitu, mematahan itu kayak ngasih tahu atau ngajarin gitu. Dan itu sebenarnya boleh-boleh aja gitu. Cuman kayak kalau di dalam novel itu bukan porsinya gitu. Porsi di novel itu biasanya lebih ke hiburan gitu. Ketika misalkan sekarang pesannya terlalu banyak, apalagi menggurui gitu, nah itu yang akan bikin pembaca bosan gitu. Nah, usahakan kalimatnya, kata-katanya seluas mungkin gitu. Jangan sampai terlalu depan, apalagi kita naratornya yang terlalu depan, terlalu verbal tadi gitu. Itu yang akan bikin pembaca itu bosan dengan karya kita gitu loh. So, memberikan pesan merupakan sebuah hal yang bagus gitu, bagus banget, karena tiap karya sastra itu pasti ada pesan-pesan tertentu yang bisa menggugah jiwa gitu. Tapi kalau seandainya terlalu menggurui, ya udah gitu. Kalau misalkan mau belajar mah si pembaca itu bisa belajarlah ke siapa gitu loh. Tapi kan ini mereka itu tujuannya untuk mencari hiburan gitu, mencari hiburan yang menyentuh hati tanpa tanpa terlalu hard gitu, terlalu keras gitu loh. Ngerti nggak sih? Karena biasanya ketika tulisan itu memiliki makna tanpa ada kata-kata yang menggurui pun biasanya akan kena gitu loh. Yang ketiga, penulis tidak cerdas ketika menyampaikan pesan. Saya mau coba ngasih ilustrasi nih. Misal, ketika kamu lagi jalan bareng sama teman kamu, terus tiba-tiba di mata teman kamu itu ada kotoran besar banget gitu kan. Nah, cara ngomong kamu itu gimana gitu? Ngasih taunya kayak gimana gitu, ngasih pesannya kayak gimana gitu. Mungkin ada orang yang kayak, itu ada kotoran di mata kamu, takutnya
takutnya misalkan tersinggung atau misalkan jadinya marah atau jadi malu gitu. Nah, gimana cara kamu untuk ngasih tahu supaya dia ngeh dengan pesan itu, dengan kode itu gitu, tapi dia juga nggak merasa malu. Nah, gimana caranya? Maksud aku kayak gitu loh. Jadi maksudnya kita bisa aja kan langsung ngomong, itu ada kotoran di mata kamu misalkan. Tapi kita juga bisa mempunyai cara lain, kode-kode lain, supaya teman kamu itu ngeh tanpa harus ngerasa malu, apalagi di depan umum gitu kan. Nah, itu yang maksud aku, penulis itu kurang cerdas dalam menyampaikan pesan gitu. Dan kita memang harus banyak belajar pemilihan diksinya, kemudian kayak kode-kodenya, cara-caranya, show misalkan. Jangan terlalu banyak tell, jangan terlalu banyak secara omongan langsung kayak gini gitu, apalagi menggunakan narasi dari si naratornya langsung. Nah, itu yang menurut aku agak dipelajari juga gitu, pokoknya dipelajari lah kayak gitu. Nah, teman-teman, itulah 3 hal yang harus ditinggalkan, ditinggalkan, atau kesalahan-kesalahan yang sering terjadi gitu loh. Yang pertama, saya ulangi lagi, terlalu banyak pesan. Yang kedua, pesannya terlalu menggurui. Yang ketiga, penyampaiannya itu kurang cerdas. Nah, hal ini menjadi PR kita gitu loh, PR aku juga, karena terus terang video ini mengingatkan aku juga gitu loh, gimana caranya supaya aku bisa lebih luwes lagi gitu, dan mungkin kamu gitu yang mendengarkan video ini. So, terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan notifikasinya ya, supaya ketika aku update kalian bisa langsung nonton. So, salam literasi.